Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial urip.info. Kali ini kita akan membahas soal kompetisi sains madrasah untuk bidang kimia tingkat provinsi tahun 2019. Soalnya ada 30, setiap soal ada 4 pilihan. Kita akan bahas soal ini dengan bagian per bagian sampai semuanya tuntas kita bahas. Kita mulai dari soal pertama. Pada soal pertama ini topiknya adalah tentang fullerene, atom karbon yang berikatan satu dengan yang lain seperti bola. Jumlah atom karbonnya itu sama dengan 60. Nanti akan dibandingkan dengan alotrop lain seperti intan dan grafit. Gambarnya seperti itu. Di soal pertama ini, kita disodori data tentang fullerene yang dibandingkan dengan intan dan grafit, kemudian kita diminta mencari manakah pernyataan yang benar. Untuk bisa menjawab soal ini, kita harus punya informasi yang cukup mengenai sifat-sifat fisika dan kimia intan, grafit, dan fullerene. Kalau tidak punya itu, sulit rasanya untuk bisa menjawab soal ini. Oke, kita bahas, kita cari pernyataan yang benar. Fullerene itu memiliki titik sublimasi yang relatif rendah daripada grafit karena gaya van der Waals pada fullerene lebih rendah daripada grafit. Nah, ini informasi ini tentang gaya van der Waals. Gaya van der Waals itu antara molekul satu dengan molekul yang lain, molekul-molekul yang sifatnya nonpolar. Kalau titik sublimasinya lebih rendah, berarti dia memiliki kemampuan melepaskan antar molekulnya lebih mudah dibandingkan yang lain. Kemudian yang kedua, delokalisasi elektron, perpindahan elektron dari atom satu ke atom yang lain dalam suatu molekul. Jadi pergerakan elektron di dalam fullerene itu relatif rendah daripada grafit, sehingga sifat konduktornya lebih lemah. Logika yang bisa kita pakai di sini adalah seperti logam itu delokalisasi elektronnya cukup tinggi, sehingga dia bisa mengantarkan listrik yang lebih baik. Kalau dia memiliki delokalisasi elektron lebih rendah, otomatis memang benar dia tidak bisa mengantarkan arus listrik. Jadi pernyataan kedua ini benar. Pernyataan pertama itu benar kalau kita sudah dapatkan informasi sebelumnya tentunya ya. Kemudian fullerene lebih reaktif daripada grafit dan intan karena memiliki densitas elektron yang lebih tinggi. Kata kuncinya adalah di densitas atau kerapatan elektron. Kerapatan elektron yang tinggi berarti lebih reaktif. Logikanya kalau dia membentuk model seperti itu, memang memiliki densitas yang lebih tinggi. Dan tentu dia memang lebih reaktif, lebih mudah bereaksi dibandingkan grafit dan intan. Benarlah yang ketiga ini. Kemudian pernyataan keempat, kelarutan fullerene dalam metilbenzene lebih rendah daripada intan dan grafit. Kita tahu bahwa intan dan grafit kalau kita sudah baca referensinya, dia tidak bisa larut di dalam pelarut air maupun organik, pelarut organik. Jadi kita nggak bisa sebenarnya membandingkan kelarutan fullerene dengan intan dan grafit. Grafit sendiri atau intan sendiri tidak bisa larut. Nah, pernyataan yang keempat ini, kalau kita pisah, seperti yang dituliskan ini, walau fullerene itu memang sedikit larut, betul memang fullerene itu sedikit larut di dalam pelarut seperti karbon disulfida dan metilbenzene. Metilbenzene sendiri ini merupakan pelarut organik. Tetapi intan tidak larut di dalam air maupun pelarut organik lainnya. Sehingga pernyataan keempat ini sudah pasti salah. Sehingga kita bisa mendapatkan pilihan yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Oh ya, referensinya nanti bisa diakses ya di alamat ini. Jadi soal ini sebenarnya diambil dari buku Cambridge Internasional untuk A-Level bidang kimia. Sudah ada di sana. Silakan diakses lewat link yang sudah tersaji di sini tentang fullerene, grafit, dan intan. Kita lanjutkan soal kedua. Tema soal kedua ini sebenarnya adalah mengenai kelarutan CO2 di dalam pelarut-pelarut organik. Jadi bahasannya itu, nah nanti di sini ada muncul istilah konstanta hukum Henry. Apaan sih konstanta hukum Henry? Kita nggak usah baca itu. Kita akan memahaminya melalui data. Sebenarnya soal ini kalau kita selidiki, mengambil dari suatu jurnal yang diterbitkan di Cina. Tapi oke lah, kita amati data saja. Ini soal kelarutan ya. Kelarutan dan tekanan gas di permukaan cairan. Semuanya ini, kalau suhunya meningkat, maka tekanan yang ada di permukaan cairan
masing-masing pelarut ini untuk CO2 ternyata meningkat pula. Artinya apa? Jumlah CO2 itu semakin banyak dibandingkan yang sebelumnya kalau suhunya lebih rendah. Jadi di sini konsep yang kita bisa ambil, semakin tinggi tekanan gas di atas permukaan pelarut, otomatis dia akan semakin sedikit yang larut. Semakin banyak yang larut, tekanannya akan semakin rendah. Sekarang dari data-data yang ada ini, kemudian kita kaitkan dengan pertanyaan soal yang ada di sini, kita amati nih. Kelarutan CO2 dalam alkohol, ether, keton meningkat seiring kenaikan suhu. Kelarutannya apakah meningkat? Kalau tekanannya semakin tinggi, otomatis kelarutannya semakin rendah. Pernyataan pertama ini yang keliru, karena kita akan diminta mencari mana yang tepat, yang bisa digunakan untuk membuat suatu kesimpulan berdasarkan data. Yang B, pelarut dengan gugus karbonil melarutkan CO2 paling baik dibandingkan pelarut air. Nah, tadi sudah dijelaskan, semakin rendah tekanannya, berarti semakin banyak CO2 yang bisa dilarutkan. Dengan demikian, benar, aseton, butanon itu nilainya kan paling rendah ini. Kalau paling rendah berarti CO2 lebih mudah melarut di dalam pelarut yang mengandung gugus-gugus karbonil. Aseton dan butanon memiliki gugus karbonil. Ini golongan keton ya. Kalau keton kan rumusnya adalah RC, O-nya di atas, ikatan perangkat, dan sebelahnya lagi adalah R. Jadi, pernyataan yang B ini jelas benar. Kalau pelarut dengan gugus karbonil melarutkan CO2 paling baik dibandingkan pelarut lain. Karena apa? Tekanannya paling rendah. Selanjutnya, gugus karbonil dan ikatan ether dalam pelarut dapat menghambat absorpsi. Menghambat absorpsi itu berarti kan sama dengan apa itu? Gugus karbonil kalau menghambat penyerapan, berarti dia akan mudah melepas. Faktanya tadi, kita tahu bahwa justru yang mengandung gugus karbonil seperti aseton dan butanon justru lebih sedikit tekanan gasnya di permukaan zat pelarut itu. Artinya lebih banyak yang melarut. Pernyataan yang C ini jadinya kurang tepat. Kemudian gugus hidroksil dalam pelarut meningkatkan kemampuan absorpsi. Absorpsi berarti dilarutkan ya. Nah, ternyata terjadi sebaliknya. Yang memiliki gugus hidroksil kan golongan alkohol. Ini justru kelarutannya lebih rendah. Artinya pernyataan yang D ini pun keliru. Jadi yang benar adalah pernyataan yang B, seperti yang tertulis di layar ini tentang pembahasannya. Bisa disimak sekali lagi, bila tekanan gas di permukaan cairan meningkat, berarti semakin sedikit dong yang dapat melarut. Dengan kata lain, kelarutannya rendah. Kelarutan CO2 di semua alkohol, ether, keton pelarut berkurang dengan meningkatnya suhu dan tekanannya. Jadi kelarutannya itu menurun. Oke, sebaliknya seperti tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Oke, demikian pembahasan 2 soal pertama untuk soal KSM Kimia Provinsi tahun 2019. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.